Masih lanjut membahas mengenai materi pengantar ekonomi makro minggu keempat. Kita masuk sekarang membahas mengenai teori tentang nilai uang. Jadi karena kita membahas stabilitas nilai uang, kita harus tahu dulu kan bagaimana cara menghitung nilai uang, mengukur nilai uang. Jadi teori nilai uang itu ada dua. Yang pertama itu teori statis. Teori statis itu menyatakan bahwa nilai uang itu tetap ya, tidak berubah. Mau hari ini, besok, lusa, kemarin, itu nilai uang itu harusnya tetap. Itu menurut teori statis. Teori statis itu dibagi ke dalam dua teori. Yang pertama namanya teori barang. Teori barang itu menyatakan bahwa uang itu dianggap sama seperti barang dan komoditas lain ya. Jadi nilai uang itu tergantung dari pertama permintaan dan penawarannya. Jadi sama ya seperti misalnya kayak telur. Kalau permintaan lagi naik, harga naik. Permintaan lagi turun ya harga turun. Atau penawarannya lagi naik, harganya turun. Penawarannya turun, harganya lagi naik. Kemudian lihat dari kegunaannya kan. Semakin tinggi kegunaannya bisa memberikan tingkat kepuasan. Semakin tinggi juga sama biaya produksi. Dengan kata lain, teori barang itu menyatakan nilai uang ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Jadi selembar uang itu kalau dikiloin berapa gitu ya nilai bahan bakunya. Itu teori barang. Kemudian teori yang kedua itu namanya teori nominalis, berbeda dengan teori barang. Teori nominalis itu menyatakan bahwa nilai uang itu tidak ditentukan oleh biaya bahan bakunya, melainkan dari nominal yang tertera pada uang tersebut. Jadi misalnya kalau kamu pegang uang yang merah ya itu kan ada tulisannya 100.000, yang biru 50.000, yang hijau 20.000. Nah, menurut teori nominalis, itu nilai dari uang sesuai sama berapa jumlah yang tertera di nilai tersebut. Dengan kata lain, teori nominalis menganggap bahwa nilai uang itu ditentukan oleh nilai ekstrinsiknya. Nilai yang dikenakan atau diberlakukan oleh orang lain terhadap barang tersebut gitu. Tapi tetap mau teori barang sama teori nominalis itu tetap menganggap bahwa nilai uang itu tidak berubah atau tetap. Kemudian yang kedua itu teori dinamis. Berbeda dengan teori statis, menurut teori dinamis menyatakan bahwa nilai uang itu berubah dari waktu ke waktu. Bergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu. Nah, teori nilai uang itu dibagi dua. Yang pertama teori kuantitas dari David Ricardo itu menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar itu berpengaruh positif terhadap harga. Berpengaruh positif itu maksudnya searah ya. Artinya ketika jumlah uang yang beredar bertambah, semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, harga-harga barang itu juga akan naik. Sebaliknya, kalau jumlah uang beredar di masyarakat turun berkurang, harga-harga barang juga akan turun. Sehingga karena harga itu mencerminkan nilai dari uang, jadi menurut teori dinamis itu nilai uang ditentukan oleh daya belinya. Berbeda dengan teori statis tadi ya. Jadi nilai dari uang atau daya beli uang itu dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Kenapa? Karena nilai uang, kemampuan uang untuk membeli barang itu ditentukan oleh harganya. Sehingga dapat disimpulkan persamaannya itu sebegini. M itu adalah suplai uang sama dengan K dikali P. P itu adalah harga, K itu adalah konstanta berapa pengaruh suplai uang terhadap harga. Jadi tadi kan pengaruhnya positif ya, semakin besar uangnya karena bentuknya perkalian gitu ya. Bentar. Bentuknya kan perkalian nih, artinya semakin besar jumlah uangnya, semakin tinggi harganya gitu kan. Sehingga semakin turun nilai dari uang tersebut gitu. Nah, cuman si teori kuantitas ini ada kelemahan ya. Kelemahannya itu dia menganggap bahwa uang hanya digunakan sebagai alat pertukaran transaksi.
tapi tidak memperhitungkan efek dari tabungan dan investasi. Padahal kalau ingat di video sebelumnya, motif seseorang untuk memegang uang itu dipengaruhi oleh 3 motif kan. Pertama motif transaksi. Oke, memang orang memegang uang, adanya uang beredar di masyarakat itu dipengaruhi oleh berapa banyak transaksi yang terjadi. Tapi kan ada 2 motif lain. Yang kedua motif berjaga-jaga. Ini yang dipengaruhi yang dengan kata lain tabungan gitu ya. Semakin besar keinginan orang untuk berjaga-jaga, semakin besar kan jumlah tabungannya. Jumlah tabungan itu kan tidak beredar di masyarakat, tapi disimpan seseorang. Kemudian motif spekulasi. Tadi dia misalnya membeli saham, membeli apartemen. Itu kan artinya investasi gitu ya. Dan investasi itu juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar gitu. Makanya teori kuantitas ini disempurnakan oleh Irving Fisher dengan nama teori transaksi. Jadi Irving Fisher melengkapi teori kuantitas dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang. Kecepatan peredaran uang ini adalah seberapa cepat gitu ya uang mondar-mandir di perekonomian. Jadi misalnya kamu kamu ngambil uang di ATM gitu ya, masih baru gres gitu. Terus kamu belanjain ke seseorang, orang tersebut belanjain lagi, dibelanjakan lagi, sampai uang yang sama balik ke kamu, itu berapa kali dia muter gitu kan, balik lagi ke kamu itu dalam satu periode berapa kali. Itu kecepatan peredaran uang. Nah, kecepatan peredaran uang ini artinya apa? Dia mewakili 2 motif yang lain gitu kan. Artinya kalau semakin banyak orang yang menabung, harusnya kecepatan peredaran uangnya itu semakin lambat. Kenapa? Karena dia ngendep di bank kan, gitu. Sebaliknya sama juga, semakin banyak orang yang memegang aset pada bentuk lain bukan bentuk uang, karena dia berharap nilainya naik tadi, motif spekulasi, ya semakin lambat juga gitu peredaran uangnya. Makanya si Irving Fisher itu menyempurnakan tadi kan, kalau teori kuantitas tadi hanya mempertimbangkan motif transaksi dengan ditambahkan peredaran uang itu dengan ditambahkannya variabel peredaran uang itu kita mempertimbangkan motif yang lain. Jadi rumusnya itu disempurnakan M dikali V sama dengan P dikali T. Jadi M dikali V itu sisi kiri kan ini. Sisi kiri ini merepresentasikan permintaan uang. Jadi kebalik nih malah. Sisi kiri ini harusnya merepresentasikan penawaran gitu ya. Berapa suplai uangnya dikalikan dengan kecepatan peredarannya. Jadi nggak harus semuanya dalam bentuk uang karena dia kan dipakai lebih dari 1 kali gitu ya. Kemudian yang sisi kanannya ini merepresentasikan permintaan. Ini kebalik ya. Merepresentasikan permintaan gitu kan, kebutuhan transaksi barangnya ini volume. P dikali T, harga dikali transaksi ini kan volume transaksi. Semakin besar volume transaksinya berarti semakin besar kebutuhan atau permintaan untuk memegang uang dibandingkan dengan supply-nya gitu kan. Misalnya contoh, dan ini harus seimbang gitu ya. Harus selalu seimbang gitu antara permintaan dan penawaran. Misalnya gini, sebuah perekonomian menjual 60 lembar roti dalam 1 tahun gitu. Ini yang sederhana aja gitu. Jadi satu negara cuma punya satu komoditas dengan harga $0, per lembar roti. Nah, diketahui uang yang beredar di masyarakat itu sejumlah $10. Artinya kita mau menghitung V-nya kan. Dengan jumlah transaksi 60 lembar roti per tahun, harganya 0,5, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu cuma $10. Berapa sebetulnya kecepatannya gitu kan, kecepatan peredaran uangnya. Kita masukin aja persamaannya kan M kali V sama dengan P dikali T gitu ya. M-nya itu kan tadi $10 jumlah uang yang beredar, V-nya itu yang mau kita ketahui, P-nya itu $0, per lembar roti, terus T-nya itu 60 lembar roti per tahun. Nah ini lembar rotinya kan bisa kita coret gitu. Jadi tinggal $0,5 per tahun
Kemudian si 10 US dollarnya kita pindahin ke kanan, ya kan. Yang tadinya dikali kalau kita pindah ke kanan jadi dibagi gitu kan. Jadi untuk menghitung V sama dengan 0,5 dikali 60, 30 US dollar per tahun dibagi 10 US dollar jadi 3 kali per tahun. Artinya kalau misalnya volume transaksi 60 lembar roti masing-masing 0, US dollar dan jumlah uang yang beredar 10 US dollar, untuk dapat suplai uangnya itu dapat memenuhi permintaan uangnya itu harus beredar dengan kecepatan 3 kali per tahun. Gitu. Oke. Persamaan tadi sebetulnya sudah penyempurnaan dari teori kuantitas dengan memasukkan kecepatan peredaran uang. Tapi lagi-lagi si persamaan ini juga ada kelemahannya gitu ya. Kelemahannya apa? Pada kenyataannya untuk mengukur jumlah transaksi itu sulit untuk dilakukan di satu negara. Kalau tadi kan kita contohnya mudah sekali gitu ya. Komoditasnya cuma satu, roti. Padahal dalam satu perekonomian itu banyak banget jumlah barang dan jasa. Kalau saya tanya kamu gitu ya, sebulan ini kamu transaksi berapa banyak, apa aja, pasti kamu gak inget kan. Makanya kan sulit untuk mendatanya gitu ya jumlah transaksi. Sehingga si persamaan Irving-Fisher ini untuk dapat dipermudah gitu ya untuk dihitung, itu dimodifikasi dengan begini. M dikali V sama dengan P dikali Y. Jadi jumlah transaksi, volume transaksi itu digantikan dengan nilai PDB. Y-nya itu kan output. Berapa nilai barang dan jasa yang diproduksi, bukan yang diperjualbelikan. Jadi transaksi dan output itu kan kenapa digantikan gitu ya? Kenapa variabel dari T transaksi bisa digantikan dengan output atau Y? Karena transaksi dan output itu berhubungan. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, semakin banyak juga kan jumlah transaksi yang akan terjadi. Jadi dianggap aja sama gitu. Berapa yang diproduksi ya itu sama aja berapa yang diperdagangkan, diperjualbelikan. Nah, pada persamaan ini kalau kita balik ke mengenai pendapatan nasional gitu ya. Kalau dalam persamaan ini Y itu setara dengan PDB real, P-nya itu adalah PDB deflator. PDB deflator nanti kan kita akan bahas di video selanjutnya. Sehingga P dikali Y itu adalah PDB nominal. Jadi kan sama aja kan ya. PDB nominal itu kan sebetulnya PDB yang masih dipengaruhi oleh harga P kan. Sementara PDB real itu adalah PDB yang sudah tidak dipengaruhi oleh harga. Makanya tidak ada harganya di sini, hanya Y saja. Gitu. Jadi sebetulnya dengan persamaan ini juga kamu bisa menghitung PDB dari sebuah negara.